warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour 2023. Seri keempatnya St. Louis Rapid dan Blitz. Selepas St. Louis Rapid dan Blitz ini kawan akan berlanjut seri kelima di tempat yang sama kawan dengan permainan klasikal yaitu Sinquefield Cup. Kita tunggu saja. Sementara di St. Louis Rapid dan Blitz ini sudah menyelesaikan permainan rapidnya kawan. Ada Ray Robson yang memenangkan sesi rapid dengan 5,5 poin. Kalau tabel chess.com ini perkalian poinnya cuma 1 kawan. Tapi di setiap seri rapid dan blitz kawan, dalam permainan rapid, poin dikalikan 2. Sedangkan untuk blitznya 1 saja. Nah, kesempatan untuk mendapatkan poin yang banyak ada di rapid ini kawan. Siapa yang memenangkan sesi rapid berpeluang besar untuk memenangkan turnamen ini. Tapi kita lihat juga di sesi blitznya nanti apakah permainannya bagus, memetik banyak poin juga. Kita tunggu saja 2 hari ini. Kemarin sudah kita ulas juga permainan Ray Robson saat mengalahkan Alireza Firouzja kawan. Di sini Ray Robson hanya 1 kali kalah pada game ke-9 menghadapi Wesley So. Dan pada game ke-8 inilah game yang akan kita ulas kawan saat berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi dengan ide permainan Granville Defense dari Ian Nepomniachtchi, pion D5. Kita mundur sejenak kawan. Nah, diagram seperti ini kalau kita pegang putih selalu bertanya-tanya. Hitam ini mau main dengan King's Indian Defense kah atau Granville Defense? Tapi Ian Nepo, hampir saya tidak pernah melihat Ian Nepo bermain dengan King's Indian Defense. Tak tahu lagi, mungkin admin juga belum pernah melihatnya kawan. Tapi kebanyakan kawan saat pegang hitam menghadapi permainan pembukaan pion menteri seperti ini kawan. Ian Nepo sebanyak 230-an game selama karirnya paling banyak memainkan Granville Defense. Saat menghadapi pion raja pion E4 kawan, Ian Nepo paling suka bermain dengan Sicilia Defense. Granville Defense pion D5 dari Ian Nepo. Tentu setiap pembukaan banyak sekali variasinya kawan. Tapi yang paling banyak variasi pertukaran akan dipilih oleh putih menghadapi Granville Defense dengan pion C pukul pion D5 seperti ini. Tentu kalian bisa juga mencoba variasi yang lain seperti variasi 3 kuda yang berlanjut gajah G7 di sini kawan, ataupun variasi yang lain. Ambil contoh variasi seperti gajah keluar ke peta F4. Ini adalah variasi Brickman, ataupun dengan permainan seperti gajah ke peta G5. Ini variasi Stockholm kawan, atau bermain dengan pion E3, variasi structure bisa kalian pilih. Tapi yang paling banyak adalah variasi pertukaran dengan pion C pukul pion D5. Kuda ambil balik kawan. Nah, sepertinya menyerahkan kontrol peta pusat bagi putih dengan pion E4-nya. Dan berlanjut pertukaran lagi dari Ian Nepo. Jalurnya memang seperti ini kawan. Coba lihat, putih ini sangat bagus di sentral. Artinya hitam memberikan keleluasan bagi putih untuk kuasai peta pusat di sentral sementara waktu di tahap pembukaan. Tapi kalian harus siap juga bahwa hitam akan siap meluncurkan counter attack nanti. Terutama pion C5-nya kawan. Memang dia cukup bagus di sentral, tapi dia punya kelemahan juga pion di lajur A. Dengan mayoritas 3 pionnya ini kawan menghadapi 2 pion di sisi kiri sisi menteri, harapan dari hitam bisa meloloskan 1 pion dalam permainan endgame. Berlanjut kawan, di sini gajah G7. Nah, di sini gajah C4 pilihan utama setelah gajah G7. Tentu variasi-variasi atau cabang variasi di posisi ini tadi bisa kalian ambil seperti langkah gajah ke peta E3, pilihan utamanya memang gajah terang ke peta C4 atau kuda F3 terlebih dahulu, gajah E3 ataupun gajah keluar ke peta B5 bisa dipilih kawan. Atau menteri ke peta A4 ada juga yang memainkan banyak sekali, gajah G5 langsung juga banyak. Tapi jalur utamanya adalah gajah C4 dan pion C5. Balasan utama kawan di sini untuk mengcounter pion pusat putih. Nah, kuda E2 jawaban utama juga untuk merespon pion C5. Di sini kuda C6 merupakan pilihan utamanya kawan. Sebelum rokade kuda C6, gajah ke peta E3. Jadi hitam berusaha untuk mengcounter peta D4 ini kawan. Berusaha untuk memecah kekuatan pion putih di pusat. Itulah permainan Granville Defense kawan. Rokade, kemudian baru sekarang kuda C6, gajah E3, kemudian gajah G4, serang kuda. Itulah kenapa kuda tadi ini berkembang ke peta E2 kawan, tidak ke peta F3, yaitu untuk menghindari pin-pinan seperti ini dengan cara pion F3. Nah, di sini gajah ditarik mundur ke peta D7, benteng B1 untuk serang pion di sini kawan, ada benteng C8.
Di posisi ini kawan, Ianepo saat menghadapi Grandmaster 2700 kebanyakan dia melangkah menteri ke petak C7 kawan. Tapi dia memainkan benteng C8 ini ada beberapa game saat menghadapi Grandmaster level 2600. Benteng C8 pilihan Ianepo Niachi. Kemudian di sini menteri bergerak ke D2. Kebanyakan jawaban saat benteng C8 lawannya Ianepo Niachi membalas dengan gajah ditarik mundur ke D3 kawan. Tapi memilih menteri ke petak D2 dan dibalas dengan langkah pion E6. Dan ini merupakan langkah ataupun ide baru yang baru pertama kali dimainkan oleh Ianepo Niachi dalam permainan Grand Field Defense. Oh ya, kita mundur sejenak. Kenapa pion ini tidak diambil kawan? Tadi admin kelupaan untuk menjelaskan kalau ambil di sini kuda ancam garbuang kawan. Oleh karena itu pion ini adalah pion racun. Oleh karena itu tadi sebelum benteng digeser ke peta C8 ada opsi juga menteri ke sini untuk jaga pion kawan dari ancaman benteng ini. Oke lanjut, menteri D2 pion E6. Nah di sini pion H4 langsung meluncur ingin bongkar struktur Vicenzo. Akhirnya pertukaran pion juga didahului oleh Ianepo Niachi. Pion C pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4. Nah ini kawan perlu diperhitungkan jangka panjangnya. Kalian harus perhatikan mayoritas pion hitam melawan satu pion. Secara kalkulasi, tentu ada satu pion yang bisa lolos di sisi kiri. Kita lihat saja seperti apa nanti. Menteri A5 menantang pertukaran, ditolak, bergeser ke petak B2 ancam pion. Di sini benteng FD8. Ianepo Niachi di langkah ke-16-nya sudah melakukan langkah yang tidak presisi kawan. Terus langkah apa yang presisi bagi hitam di posisi ini? Di sini Ianepo Niachi bisa saja membuat langkah pengorbanan kuda di sini. Ya, tujuannya juga discover pada gajah. Mungkin di sini ditarik gajah mundur ke petak B3, kalian lompat kuda ke petak C4, serang gajah gelap di sini. Mungkin pertukaran sekarang kawan di sini. Saran dari Stockfish seperti itu. Tapi memilih geser benteng FD8 untuk menuju pusat. Dibalas dengan benteng FC1 kawan untuk perkuat posisi gajahnya. Baru diketahui sekarang gajah ini dalam posisi terancam. Untung kuda tadi tidak lompat ke pusat. Nah, gajah F6 lanjut Ianepo Niachi untuk serang pion yang di sini kawan. Di sini ada gajah mundur ke F2, pion B6. Lanjut Ianepo Niachi. Sudah dua kali Ianepo Niachi melakukan langkah bertanda kuning tanda tanya. Terus langkah apa yang kuat bagi hitam di posisi menurut engine? Gajah ditarik mundur ke E8, buka akses benteng di lajur D. Pion B6 kawan. Dibalas dengan langkah gajah mundur ke peta E1. Kali ini Robson yang melewatkan langkah yang lebih kuat dengan tujuan ancam menteri. Pion A4 terlebih dahulu kawan sebelum ancam menteri. Mungkin dibalas dengan gajah E7 untuk nanti blokade saat ada ancaman gajah ke petak E1. Kenapa menawarkan pion ini? Kalau diambil posisi menteri bisa terjebak kawan. Dengan gajah B5 ancam menteri. Juga ini untuk bertujuan untuk blokade baris kelima kawan. Saat menteri bergerak ke sini ada serangan di sini nanti. Nah di sini karena tidak ada banyak petak bagi menteri, nah ada gajah ke petak E1, posisi menteri bisa terjebak kawan. Mungkin bisa dibalas dengan langkah kuda ambil pion D4, lanjut benteng pukul benteng, gajah ambil balik, diikuti gajah ambil menteri A5, kuda ambil pion F3, terjadi pertukaran menteri dengan cara seperti ini, tapi putih masih unggul 1 perwira. Oke, kembali lagi di langkah berikutnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Tentu di sini pion bisa ambil gajah dan seterusnya. Kembali lagi saja ke langkah aslinya. Gajah E1 langsung ancam menteri. Nah, di sini menteri disarankan ke peta A4 yang terkuat kawan. Sekarang keunggulan Robson sudah hilang ke peta A4 yang terkuat. Karena di sini sudah tidak ada pion kawan. Kalaupun ada serangan seperti ini, nah bisa kalian lanjutkan untuk ambil pion yang di sini kawan. Cukup berbeda. Karena gajah tadi harusnya tetap mengawas peta D4, dia terburu-buru untuk serang menteri di diagonal ini. Memilih ke peta H5 ada pion G4 kawan, posisi menteri terjebak dan kena garbuan lagi di peta G5. Di sini ada tanda silang warna merah, ternyata langkah ini tidak kuat ternyata. Yang kuat daripada pion G4 ini kawan, gajah ke peta A6 terlebih dahulu ternyata. Seperti ini jalurnya kawan. Nah, benteng digeser, baru pion G4, bergeser, kena garbuan. Memilih langsung dengan pion G4. Nah, di sini ada opsi kawan bagi kuda ini untuk ambil pion yang di sini. Nanti memberikan ancaman discover juga pada pion F3.
Mungkin kuda pukul kuda. Nah, kalian lanjut, menteri ini bergerak ke petak E5 kawan. Coba lihat di sini. Ataupun kalau kalian backup dengan gajah di sini kawan, gajah yang di sini bisa jatuh. Kalau backup dengan gajah ke petak F2 di sini kawan, mungkin gajah ini ditarik mundur memberikan tekanan lebih bagi kuda. Itulah pengorbanan kuda ambil pion D4 yang disarankan oleh Stockfish. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Tapi kepalang tanggung, posisi menteri tadi blunder ke petak H5, kena serangan pion G4 langsung seperti ini juga. Salah satu perwira hitam atau Iane Poniaci sudah kehilangan gajahnya kawan. Cuma kompensasinya mendapatkan ganti 2 pion saja. Temponya skak pula. Blokade dengan gajah G3, ada pion B5 usir gajah, gajah ditarik mundur ke petak B3, kemudian pion A5 mulai mendesak posisi gajah kawan. Raja bergeser ke F2 untuk menghindari pin agar gajah ini leluasa bergerak kembali. Gajah bergerak mundur ke E8, buka akses bagi benteng, kemudian di sini ada pion A3. Berikan ruang saat ada serangan kawan, mencegah pergerakan pion di sisi menteri. Pion B4 diadu, ditolak, didorong pion putih ke A4, ada pion H5 lanjut Iane Poniaci. Itulah tadi tujuan raja bergerak menghindari pin kawan, karena rentan kena serangan dengan pion H5. Benteng C5 ancam menteri, menteri mundur ke F6, diikuti benteng BC1 ditumpuk kawan untuk menekan kuda atau menekan benteng yang ada di belakang. Pion H4 dorong terus ancam gajah, gajah ke F4, menteri mundur ke H8, berikan dukungan dari belakang kawan bagi pionnya. Backup oleh benteng H1, dorong pion H3, menteri bergeser ke C1, menggantikan posisi benteng untuk tetap tekan lajur C, dan bersama gajah untuk berkoordinasi di diagonal gelap kawan. Di sini ada pion E5, korban dari Iane Poniaci. Diterima, pion ambil pion E5 kawan. Kenapa tidak dengan gajah? Ya untuk menghindari tidak disikat oleh kuda. Memang terlihat kalian bisa mendapatkan benteng di sini. Tapi yang menjadi masalah kawan, kuda bisa melakukan skak garbuan pada menteri. Oleh karena itu diambil menggunakan pion D, tapi memberikan keleluasan bagi benteng menusuk ke baris ketiga kawan. Nah di sini ada gajah ke D5 untuk menekan kuda di sini ataupun memutus akses bagi benteng satunya untuk digeser. Menteri H5 serang pion yang di sini, ada kuda G1 jaga pion. Selanjutnya kuda ambil pion E5 di sini kawan, menyerahkan bentengnya di peta C8. Tujuannya menekan pion ini 3 kali. Dijawab dengan benteng ambil pion H3 untuk juga menjaga pion F3-nya. Tempo serang menteri juga dibalas dengan langkah benteng C3. Sama-sama membuat ancaman bagi menteri masing-masing. Coba kita lihat kawan, evaluasi bar terlihat naik turun pergerakannya tanpa ada tanda kuning, tanda merah. Tak ada masalah, kita nikmati saja permainan mereka berdua. Setelah benteng C3 ini, di sini Robson memilih benteng gratis di peta C8, benteng pukul benteng C8. Kuda D3 skak garbu menteri kawan. Di sini raja bergerak ke G3, kuda ambil pion F4 ternyata. Kenapa tidak disapu saja menteri ini dengan kuda? Bedanya adalah benteng pukul gajah terlebih dahulu skak, memaksa raja naik kemana? Ke petak G7, bisa diikuti benteng ambil menteri, ambil balik oleh pion. Nah berlanjut dengan gajah bergerak ke petak E5, jatuh juga. Silakan kalian hitung keunggulan putih berapa perwira. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Kuda memilih ambil gajah kawan untuk mendapatkan benteng yang di sini, tapi benteng ambil gajah skak memaksa raja bergerak ke petak H7, kemudian kuda disikat oleh menteri. Menteri sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tewas di langkah berikutnya juga kawan. Sampai di sini permainan berakhir, Iane Poniaci menyerah di langkah ke-40. Walaupun kontrol waktu dari Ray Robson ini hanya tersisa 27 detik, tapi ingat kawan, game ini masih ada incrementnya 10 detik. Kalau 0 increment, tentu Iane Poniaci memungkinkan untuk menang waktu. Tapi karena ada increment, sulit kawan. 10 detik banyak sudah. Oke, itulah kan permainan Ray Robson pada game ke-8. Mengalahkan Iane Poniaci yang jago bermain dengan Grand Field Defense. Paling banyak memainkan Grand Field Defense saat pegang hitam, saat menghadapi pembukaan pion menteri. Tapi Iane Poniaci kalah kali ini oleh Ray Robson. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dan ide-idenya tadi bisa menjadikan bahan referensi kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen kalian seperti biasa sebagai bentuk dukungan bagi channel kami kawan. Tapi yang paling penting kalian sudah nonton saja, admin sudah senang. Oke,
Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.